Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan audit kali ini, izinkanlah kami kelompok 5 untuk menjelaskan review jurnal yang telah kami kerjakan. Adapun jurnal kami kali ini berkaitan dengan karakteristik komite audit dan audit report lag studi empiris di Indonesia. Penulis jurnal kali ini Rio Wandrianto, Rita Anugrah, dan juga Poppy Nurmanyanti. Judul jurnal Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Tahun penelitian 2021. Volume dan halaman volume 9 nomor 2 dan halaman 325 sampai 336. Preview dari kelompok 5 ini beranggotakan dengan saya pribadi, Ahmad Ridwan, dan Nabila Nur Azizah, juga Siti Rahmah. Pada kesempatan kali ini, kami bertiga membagi tugas. Yang pertama yaitu masalah riset yang akan dijelaskan oleh Nabila Nur Azizah. Yang kedua yaitu teori riset yang akan disampaikan oleh saya pribadi. Yang ketiga yaitu metodologi penelitian yang akan disampaikan oleh Siti Rahmah. Dan yang terakhir, temuan riset yang akan disampaikan kembali oleh Nabila Nur Azizah. Oke, yang pertama di sini ada masalah riset. Langsung saja, audit report lag atau ARL adalah rentang waktu pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan yang diukur berdasarkan lamanya hari sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan, yaitu 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada laporan auditor independen Aryati dan Teresia tahun 2005. Perusahaan go publik yang melanggar peraturan otoritas jasa keuangan tersebut yang melakukan ARL yang panjang. Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa dalam penyajian laporan keuangan, jika terdapat penundaan yang tidak semestinya, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Karena semakin lama pelaporan keuangan tersebut, maka informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak berguna. Selain itu, dengan adanya beberapa kasus tersebut mencerminkan perusahaan tidak menerapkan prinsip good corporate governance. Sebelum melanjutkan, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu good corporate governance. Good corporate governance merupakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Oke, yang tadi itu pengertian dari good corporate governance. Lanjut, relevan dan kegunaan informasi keuangan akan menurun dengan meningkatnya keterlambatan pelaporan, dan ini dapat mempengaruhi pilihan tindakan investor. Ahmad dan Kamarudin tahun 2003. Hal tersebut erat kaitannya dengan tanggung jawab dari manajemen perpustakaan terhadap stakeholder. Oke, memasuki tentang pembahasan teori riset. Teori riset yang ditemukan di dalam jurnal ini adalah pengaruh karakteristik komite audit, termasuk keahlian keuangan
ukuran, gender, dan pertemuan terhadap audit report lag di perusahaan manufaktur di Indonesia. Terdapat di dalam halaman 8 dan 9 di jurnal ini, yang dimana dari hasil uji heteroskedastis test. Oke, saya sebelumnya akan menjelaskan tentang heteroskedastis test. Heteroskedastis test itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan model regresi linier sederhana tidak efisien dan tidak akurat. Juga mengakibatkan pengguna metode kemungkinan maksimum dalam mengestimasi parameter regresi akan terganggu. Oke, dilanjut review jurnalnya. Adapun di dalam penguji tersebut dilakukan dengan cara melihat pola diagram pancar atau scatter plot. Oke, saya akan menjelaskan lagi tentang scatter plot. Scatter plot itu digunakan untuk menampilkan hubungan antara dua variabel kuantitatif yang diplot sepanjang dua sumbu. Nah, itu dia tentang scatter plot. Lanjut kembali. Jika scatter plot membentuk pola tertentu yang jelas, maka regresi mengalami gangguan heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika scatter plot tidak membentuk pola tertentu ataupun menyebar, maka regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas. Dari hasil penelitian di halaman 8 dan 9 menunjukkan bahwa keahlian keuangan dan ukuran komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audit report lag. Sedangkan gender dan pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu di bagian metodologi penelitian. Nah, penulis meneliti ada beberapa variabel independen dan satu variabel dependen. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan tentang variabel independen, yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Nah, jika variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, atau variabel terikat. Variabel dependen ini adalah variabel yang menjadi pusat perhatian utama penelitian. Nah, di sini di jurnal yang kami review itu ada 4 variabel independen, yaitu yang pertama keahlian keuangan komite audit, yang kedua ukuran komite, dan yang ketiga pertemuan komite audit, yang keempat gender komite audit. Nah, dan variabel dependennya yaitu audit report lag. Nah, audit report lag itu adalah yaitu lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku atau akhir tahun fiskal hingga diterbitkannya laporan keuangan auditan. Oke, baik, di sini ada beberapa poin-poin yang kami ambil. Yang pertama, penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Nah, yang mana kuantitatif itu biasanya menggunakan data yang terukur secara objektif dan subjek penelitiannya disebut responden. Dan biasanya juga ukuran sampelnya lebih besar untuk menghasilkan generalisasi yang lebih luas. Dan yang kedua yaitu data sekunder. Nah, data sekunder ini adalah jenis data yang digunakan oleh penelitian ini, yang mana data sekunder ini yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Jadi jika data sekunder ini peneliti mengambil beberapa jurnal-jurnal sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel. Nah, penelitian ini mengambil teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling.
Nah, apa sih purposive sampling? Yaitu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Jadi, peneliti ini mempertimbangkan kriteria-kriteria yang mana yang masuk ke dalam penelitian ini, yang mencapai kriteria tersebut. Dan peneliti mengambil 60 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 dan sampai tahun 2018. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan datanya yaitu studi pustaka dan akses internet. Jadi, peneliti mengambil beberapa jurnal dan yang mana jurnal tersebut diakses di internet. Oke, poin yang terakhir yaitu ada metode analisis data. Nah, peneliti mengambil beberapa metode. Yang pertama yaitu analisis statistika deskriptif. Nah, analisis tersebut memberikan informasi mengenai data dari variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini, yang merupakan ukuran untuk mendeskripsikan frekuensi, tendensi sentral, dan dispersi dengan skala pengukuran tertentu, atau gambaran untuk ukuran tendensi sentral, misalnya seperti rata-rata, median, dan modus. Dan yang kedua yaitu ada uji normalitas data. Nah, yang mana uji tersebut bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Nah, yang ketiga yaitu ada uji asumsi klasik. Nah, pengujian regresi linear berganda dapat dilakukan setelah model pada penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Dan yang terakhir yaitu ada analisis regresi berganda. Nah, digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, penelitian ini juga digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara keahlian keuangan komite audit, ukuran komite audit, general komite audit, dan pertemuan komite audit terhadap audit report leg. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada temuan riset yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nabila Nur Azizah. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada temuan riset. Temuan riset di sini ada 4. Yang pertama yaitu keahlian keuangan komite audit berpengaruh terhadap audit report leg. Artinya bahwa pengalaman serta keahlian pada bidang akuntansi atau manajemen yang dimiliki oleh anggota komite audit dapat mengurangi jangka waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan. Ukuran komite audit berpengaruh terhadap audit report leg. Selanjutnya yang kedua ada ukuran komite audit berpengaruh terhadap audit report leg. Yang ketiga ada perbedaan gender komite audit tidak berpengaruh terhadap audit report leg. Artinya, komite audit perempuan belum tentu bekerja lebih teliti dalam menjalankan tugasnya dibandingkan dengan komite audit laki-laki. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir ada pertemuan komite audit berpengaruh terhadap audit report leg. Artinya, pertemuan komite audit yang lebih sering akan meningkatkan komunikasi maupun kerjasama antar anggota komite audit yang dapat membantu menemukan solusi terhadap permasalahan manajerial yang mungkin merugikan prinsipal. Nah, itu dia tadi presentasi kami dan juga review jurnal kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kekurangan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebih cukup sekian presentasi kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.